Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali taklim subuh kita dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah kita semua dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan kelak diwafatkan dalam husnul khatimah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sayyidil lailul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di penghujung tahun 2022 ini, mari di pagi hari ini kita sama-sama bermuhasabah, berintrospeksi diri melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membaca surah Qaf ayat 16 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Shadaqallahul azim. Ada yang hafal surat Qaf ayat 16 sampai 22. Allah berfirman di dalam surah Qaf ayat 16 ini, kata Allah, sungguh kami menciptakan manusia dan kami tahu bisikan-bisikan hatinya. Tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Ya.
Yang hati yang di dalam aja tahu Allah. Apalagi yang sifatnya fisik. Ya, artinya udahlah, pengetahuan Allah Ta'ala itu tak terbatas. Kalau kita ini terbatas dengan benda fisik, ya, Allah Ta'ala sama sekali. Pengetahuan Allah Ta'ala itu muhit itu meliputi. Kalau saya mengenal si fulan, maka hanya mengenal nama dan sosoknya gitu kan. Kita nggak pernah tahu dari ujung kaki sampai ujung rambut ada apa, apalagi sampai ke dalam-dalam hatinya. Maka ada istilah dalamnya laut bisa kita silam. Tapi kalau dalamnya hati tidak pernah bisa kita ngedalamin. Nah itulah. Tetapi pengetahuan Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Bapak di hatinya ini lagi ngomong, tahu Allah. Waswas itu as-sautul khafi, ya. Ya, hadisun nafsi itu bicara hati. Suka begini juga kadang kita, Pak. Namanya sabkul kalam. Ngomongnya si maunya A, keluarnya B. Pernah Pak gitu? Sering ya? Itu namanya sabkul kalam. Ada hadisun nafsi, ada sabkul kalam. Ada, makanya di dalam belajar nahwu itu ada istilah badal gholat. Ja'a Zaidun Amrun gitu. Telah datang Zaid, Amr gitu. Kalau badal nggak usah pakai waw. Ja'a Khalid Amrun gitu. Jangan pakai waw. Telah datang Khalid, Amr. Benar datang Amr. Salah ngomong. Namanya badal gholat. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat leher. Urat leher itu di sini. Warid itu ada yang bilang pembuluh darah ya. Urat nadi kita yang gede di sini. Allah lebih dekat dari itu. Bahkan keterangan yang lebih dahsyat lagi, Allah lebih dekat dari item-item mata kita. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ketika ada dua sosok malaikat yang mencatat amalan kita, satu malaikat dari sebelah kanan, satu malaikat dari sebelah kiri. Kata malaikat yang pencatat sebelah kanan itu kan pencatat amal baik, Pak. Kalau orang ini berbuat baik, jangankan sudah dilakukan dengan fisik, baru niat saja sudah dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Tapi kalau orang ini melakukan keburukan, kata malaikat sebelah kanan bilang sama malaikat sebelah kiri, jangan buru-buru dicatat, tunggu, kali aja dia enggak jadi melaksanakan kejahatan. Yang umpamanya ada orang, wah ntar malam saya mau mencuri, udah dicatat, udah ketahuan sama malaikat. Tapi kata malaikat kanan, jangan dicatat dulu, siapa tahu dia nggak jadi. Tapi kalau sebelah kanan langsung, Pak, begitu kita niat saja sudah dicatat. Jadi kita ini sudah dikawal dengan malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan, ya, kata-kata kita ini, ya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali akan dicatat nih selama 1 tahun kita, dari awal tahun 2022 nggak ada yang ketinggalan. Orang-orang direktur
yang punya perusahaan, dari instansi sekolah sampai pemerintah sampai semualah, di akhir tahun ini penutupan buku istilahnya Pak ya, apa yang dievaluasi itu, apa yang tahun kemarin yang membuat usahanya naik atau usahanya turun. Lah, kita juga secara pribadi harus bermuhasabah. Kita ini hidup enggak gratis. Kita ini hidup semua ujian. Maka kata hadis Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Ada yang bilang 5. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin, sebelum bergeser atau tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Tanya an umrihi, dari umurnya kau habiskan untuk apa, wa an syababihi, dan masa mudamu, fima ablah, kau habisi buat apa masa muda. Masa muda itu umur berapa Pak? Dalam Islam itu Pak, kalau baru lahir itu ada sobi, ya, gulam, ada syab. Kalau syabab ya kada kuhul, setelah kuhul baru syekh. Kita hidup ini singkat Pak, singkat sekali ya. Ada begitu baru lahir itu namanya disebut sobi, ya. Kalau rada gede nih kayak adik kita, anak-anak adik itu gulam, ya. Kalau udah usia SMP SMA itu sabun, ya, sabun, anak muda. Naik lagi umur 30 itu kuhul itu setengah tua. 40 tahun syekh, 40 tahun dalam ya literatur bahasa agama itu di syekh sebutnya. Syekh itu udah tua, aki-aki. Jadi syekh itu ada lughatan, ada syar'an. Syekh menurut bahasa orang yang sudah melewati umur 40 tahun itu syekh. Kayaknya banyak semua syekh di sini. Kalau bahasa Indonesia syekh itu orang tua. Lah, ada syekh secara istilah yaitu man balagha rutbatal ulia, orang yang sudah mencapai kedudukan tinggi. Seperti Imam Syafi'i umur 17 tahun sudah menjadi muftil haramain. Sudah menjadi mufti itu legalnya hukum. Itu sudah disebut syekh umur 17 tahun secara keilmuan. Jadi kita semua udah 40 tahun itu udah syekh. Jadi kalau ikutin pelajaran yang ada di kita di Indonesia ini sebetulnya terlalu panjang Pak, ya. Selesai S1 itu kan sekitar umur 22 ya, padahal anak kita itu usia balik itu sudah harus mandiri secara ibadah, mandiri semuanya. Tapi kan sekarang jarang, pendidikannya aja baru selesai gitu, setelah itu baru mau cari kerja gitu. Tapi ya macam-macam, anak-anak kita juga masing-masing punya rezeki tersendiri. Kadang masih kuliah sudah ada yang mau ngambil tenaganya gitu kan. Tapi secara umum kan begitu, selesai pendidikan S1 itu seperti itu. Ya, para nabi itu udah matang berpikir itu usia balik. Ya. Nabi Yusuf ketika dirayu Siti Zulaikha itu udah matang berpikirnya. Nabi Ibrahim ketika mau disembelih itu baru umur 9 atau 11 tahun Pak. Tapi sudah matang berpikir, udah punya pendirian,
nggak bimbang gitu. Coba pemuda sekarang udah 20 tahun juga banyak yang belum punya jati diri. Nah ini makanya pendidikan kita juga harus di muhasabah. Ya. Nih soal umur Pak, akan ditanya nanti. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu kisaran antara 60-70. Wa aqallu mayyujawizuhu. Sedikit orang yang melewati itu. Ya sedikit. Rasulullah itu wafat usia 63 tapi hitungan hijriah. Masehinya Rasulullah cuma 61. Jadi bapak-bapak di sini kalau mau ngikutin umur Nabi, sekarang umurnya udah 60, berarti tinggal 1 tahun lagi karena Nabi 61 Masehinya. Kalau bapak di sini ada yang usianya 60 tahun 11 bulan, tinggal 1 bulan lagi. Hah? Ya karena Rasulullah 61 tahun Masehi. Karena per 30 tahun itu selisihnya 1 tahun Pak. Per 30 tahun. Jadi kalau ada anak sekarang umur berapa? 30 tahun Masehinya, maka Hijriahnya 31. Nah itu. Ibnul Qayyim mencontohkan begini Pak. Sekarang ini kan 1 tahun itu seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Baru kemarin kerasaan ya Sabtu, sekarang udah Sabtu lagi, cepat banget. Ibnul Qayyim mengumpamakan as-sanah kasyajarah. 1 tahun itu ibarat pohon Pak. Pohon 1 tahun. Wasyahru furu'uha. Bulan adalah cabang pohon itu. Wal ayyam agsonuha. Hari-hari ibaratnya adalah cabangnya pohon. Ya, jadi ada tadi cabang, dahannya dahan. Kalau cabang itu rada gede Pak. Kalau dahan itu yang tempat-tempat daun gitu ya. Wasa'ah awraquha. Jam itu bagaikan daun-daunnya pohon. Wal anfas samratuha. Nafas kita ya, Bapak sehari berapa kali nafas? Tarikan nafas itu akan dihisab. Ingat Allah atau tidak? Makanya wali-wali itu Pak, 1 nafas enggak ingat Allah, nganggep dirinya orang yang lalai. Mungkin 1 jam dia lupa pada Allah, anggap dirinya enggak ahli agama. Bahkan ada seorang kekasih Allah, kalau dia sholat ketika memberi salam kepada Nabi tidak mendengar jawaban langsung dari Rasulullah, dianggap dia belum sholat. Nah, kita berarti belum sholat semua nih. Hah? Sholat hakikoh, sholat secara hakikat. Karena sholat secara hakikat adalah itu munajah, tempatnya berdialog dengan Allah, yaitu sholat. Ya, kalau kita semakin cinta kepada Allah, semakin ingin bertemu, media untuk bertemu Allah adalah sholat. Maka Rasulullah mengatakan, wa qurratu aini fis sholat. Penyejuk mataku adalah sholat. Setiap ada masalah apapun aku sholat. Ya, kita wajib nyanyi udah empot-empotan Pak ya. Ya Allah, apalagi hujan-hujan begini, dingin gitu, mendingan tarik selimut. Tapi alhamdulillah di sini mah nggak berubah. Ya tuh malah lebih banyak sekarang saya lihat. Alhamdulillah. Ada 2 malaikat sebelah kanan sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Tidak satu kata pun. Umpamanya kita sakit kepala Pak, satu sakit perut. Aduh, kepala ini sakit banget, tuh dicatat Pak. Catat.
Makanya kalau orang sudah bertasawuf itu orang ya, bukan beda Pak, ada orang yang belajar tasawuf, ada yang praktisi tasawuf. Ini yang praktisinya maksudnya. Saya walaupun baca Syarah Hikam belum ahli tasawuf, baru belajar tasawufnya. Umur kita, masa muda kita akan ditanya perkataan kita, makanya hati-hati. Makanya kul khairon awliyasmu, bicaralah yang baik atau diam. Pilih mana Pak? Pilih diam atau berbicara baik? Ya, pilihannya dua, kul khairon awliyasmu, bicaralah baik atau diam. Ya kalau yang bagus ya kul khairon, bicara baik, karena itu akan manfaat untuk orang lain. Tapi kalau kita diem aja gitu kan, pasif, jadinya enggak menular kebaikan. Orang yang baik itu kan yang kebaikan kita menular untuk orang lain. Makanya watawasau bil haq watawasau bis-sabr. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Satu saat akan datang sakratul maut. Sakratul maut itu ay syiddatul maut, bisa sakitnya mati. Bil haq, dengan sesungguhnya, yang kamu melarikan diri dari kematian. Kita semua dari waktu itu kan Pak, dari hari pertama dari jam ke hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke ya. Kalau tamsil, perumpamaan yang dicontohkan oleh Ibnul Qayyim tadi, pohon itu bagaikan tahun, cabangnya bulan, dahannya hari-hari, ayam, ya, daunnya setiap jam, tek tok, itu daun pohon. Wal anfas samratuha, nafasnya kita itu buahnya pohon. Selagi nafas kita digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka pohon tadi akan menjadi syajaratun thayyibah, namanya syajaratun thayyibah. Tetapi kalau anfas tadi, buahnya tadi digunakan untuk maksiat, maka pohon itu namanya syajaratun khabithah, pohon yang buruk. Maka kata kuncinya untuk baiknya tahun ini adalah kumpulan dari bulan-bulan yang baik. Bulan-bulan yang baik adalah kumpulan dari hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik adalah kumpulan dari 1 jam yang baik. 1 jam yang baik adalah kumpulan dari pernafas kita yang baik. Maka insya Allah Bapak yang hadir di sini, pernafas adalah ibadah. Siapa yang menghadiri majelis ilmu 1 jam saja sama dengan beribadah sholat sunnah. Ada yang 100 rakaat. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi selalu waktu kita ini, ya, waktu itu adalah ra'sul mal, Pak. Kalau istilah kita dagang itu, umur kita adalah modalnya. Mau digunakan untuk apa? Kematian yang kunta minhu tahid, kunta minhu tahid itu kamu sendiri dari kematian itu lari. Ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di kotak peti yang sangat kokoh, kematian akan tetap datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Makanya Pak, nanti di akhirat itu la yatahassar ahlul jannah illa waqtun yamurru bila dzikrin
ahli surga akan menyesal ketika ada waktu yang lewat 1 jam aja tanpa ada zikir. Makanya ada contoh nih ahli tasawuf Pak, tapi ini sebetulnya gambaran saja bahwa kita setiap saat kita harus zikir kepada Allah. Jadi suatu saat ahli sufi ini cukur Pak, dia minta dicukur kumisnya, tapi selalu zikir. Nah, kata tukang cukur, Pak, bagaimana saya bisa nyukur kumis Bapak? Bapak enggak diem. Apa kata sang sufi? Ya kalau saya diem saya rugi dong. Situ dapat nyukur saya enggak dapat apa-apa. Padahal zikir kan bisa secara hati, khafi. Nah, dalam belajar tasawuf itu ada istilah zikir khafi. Zikir khafi itu lidahnya ditekuk Pak, malah hati yang zikir. Kalau zikir khafi tanpa batas, hatta ya sampai kita di kamar mandi pun tetap zikir khafi. Kalau kita ingin meninggal pakai baju putih, maka baju putih itu jangan sekali-kali kau lepas, kapan dan dimanapun. Maka insya Allah wafatnya baju putih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini apa artinya? Padahal pilihan mati Islam itu kan bukan kekuatan kita, murni itu kekuatan Allah. Tapi kita disuruh jangan kamu mati kecuali Islam. Artinya kita dalam hidup ini harus senantiasa menjalani ajaran Islam, ya di masjid, ya di pasar, ya di kantor, semuanya bernafaskan Islam. Lah itulah anfas, wal anfas samratuha. Nafas kita ini adalah buahnya pohon tadi. Satu saat ada bapak sama anak komunikasi, Pak, saya biar 1 tahun itu baik semua, bisa nggak Pak? Kayaknya nggak mungkin nak, nggak bisa kamu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember umpamanya baik semua, nggak bakalan bisa nak, kata orang tuanya. Jadi anak nawar, kalau 1 bulan nak Pak, bisa nggak saya baik semua? Nggak akan bisa. 1 bulan. Kalau seminggu bisa nggak baik 1 minggu tuh? 1 minggu berat nak. Kalau 1 hari ya mungkin bisa itu, tapi masih berat kata bapaknya. Kalau 1 jam baik, maka insya Allah 1 jam bisa. Maka 1 hari terdiri dari beberapa jam. Kalau 1 jam kita sudah baik, tambah jam keduanya baik, jam ketiganya baik. Ya kita sepertinya lama hidup ini, tapi kalau dibanding hidup akhirat sangat jauh Pak. 1 hari banding 1000 hari. Kalau 1 hari dibanding 1000 hari, kita hidup di dunia ini cuma 1,5 jam. Bapak hitung dah. Kalau 60 tahun, 63 tahun Bapak itu sama dengan di akhirat dengan hidup 1,5 jam, enggak sampai 2 jam. Ya Allah, Pak ya. Makanya di sinilah kita hasibu anfusakum. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Hari itu ditiuplah sangkakala sebagai hari perjanjian. Wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap nafas, setiap jiwa, setiap kita datang menuju Allah dikawal dengan sa'iq. Sa'iq itu malaikat yang menggiring kita, wa syahid, dan malaikat yang menyaksikan amalan kita selama 1 tahun. Jika kita mau dihadapkan ke kehakiman, 1
yang mengantar ke pengadilan itu mengiring, yang satu lagi buku catatan dia. Nggak bisa dipalsu Pak, nggak bisa dimanipulasi, apalagi dihilangkan, nggak bisa. Catatan amalan kita itu. Hah? Makanya kalau kita ngaca perjalanan tahun kemarin, kalau ada yang baik ucapkan alhamdulillah. Kalau banyak yang alpa, banyak nyakitin orang, banyak salah, taubat. Kata Nabi, tubu ilallah fa inni atubu kulla yaumin alfa marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian. Makanya kalau pengen jadi wali, syaratnya ada 9 Pak. Di antaranya taubat. Ya kalau pengen semuanya ikut kajian saya Syarah Hikam di Tambun, jauh Pak ya. Di antaranya taubat. Malah pertama, menduduki pertama taubat itu. Karena taubat itu kalau istilah bangunan adalah pondasi. Akan menjadi apa bangunan itu, bagaimana pondasinya. Tetapi Ibnu Athaillah mengatakan begini, kalau kau sangka amalanmu itu yang membuat kamu jadi wali, kamu selamanya tidak akan jadi wali. Mentok lagi Pak tasawuf. Artinya apa? Ya kehendak Allah. Wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Akan datang setiap kita menghadap Allah dikawal dengan seorang yang mengiring dia dan yang menjadi saksi dia. Tangan, mata, kaki akan jadi saksi Pak, kebaikan atau keburukan kita. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Dulu kamu lupa, min hada, dari ini apa? Segala sesuatu yang menakutkan. Jadi ketika sakaratul maut itu Pak, pandangan kita jadi tajam. Yang dulu kita lupa berbuat ini berbuat itu, saat itu diperlihatkan, nih potretnya itu, apa videonya saat kita nazak itu. Makanya ada cerita sedikit ya Pak. Cerita ada seorang sahabat namanya sahabat Sauban. Sahabat Sauban ini orang soleh banget di zaman Nabi. Dia takut kalau di akhirat tidak bisa bersama ketemu Nabi katanya. Dia kalau di masjid pasti ada di pojokan Pak. Nah itu satu saat Rasulullah nggak melihat dia. Mana Sauban? Karena tahu dia kalau selalu di pojok itu biar nggak mengganggu orang lain. Selalu Pak. Gak ada yang tahu Sauban kemana ini. Gak ada yang tahu Pak. Akhirnya waktu subuh sudah dekat, dilanjutkan sholat subuh. Rasulullah bersahabatnya setelah sholat subuh ngedatangin rumah Sauban. Begitu datang ke rumah Sauban, Nabi berjumpa dengan istrinya. Wahai istri Sauban, suami kamu mana? Tadi subuh nggak kelihatan. Maaf ya Rasulullah, suami saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi tanya, wahai istri Sauban, adakah keanehan ketika mau wafat? Adakah pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Sauban? Keanehan apa yang terjadi? Kata istrinya, enggak ada ya Rasulullah, kecuali dia hanya mengucapkan 3 hal. Pertama apa? Kenapa tidak lebih jauh? Jadi ternyata Pak, jarak rumah sahabat Sauban dengan masjid itu perjalanannya 3 jam. Dulu nggak ada motor Pak, jalan kaki. Itu ya Rasulullah pertama yang terucap, kenapa tidak lebih jauh. Lalu yang kedua, kenapa ya
tidak yang baru, ya, karena sahabat Sauban ini selalu dia membawa baju tuh dua gitu ya, yang satu dia pakai, yang kedua buat mungkin serep atau apa gitu. Tiba-tiba ada yang minta, dia kasih yang dia pakai, ya, kenapa enggak saya kasih yang baru katanya, kan ada yang baru, dia ngasihnya yang. Lalu yang ketiga terucap dari mulutnya ketika sakaratul maut itu, kenapa tidak semua? Artinya sahabat Sauban dia gemar bersodakoh, ternyata dia masih ada tersisa, tidak semua disodakohkan. Dia nyesel kenapa enggak semuanya aja aku kasihkan. Karena itu tadi fakashafna anka ghita'akal yaum, ya, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaum hadid, dibuka oleh Allah. Begitu besarnya pahala menuju masjid sampai dia berpikir, kenapa enggak lebih jauh ya Allah. Tiap langkah mungkin iringan bidadari, ya, janji-janji Allah dia nikmatin itu. Pahala sedekah, pahala infak diperlihatkan oleh Allah. Kita semua belum sakaratul maut, ya kita nggak bisa lah mencontoh semuanya, ya paling tidak berubahlah, hawil ahwalana ila ahsanil hal, ya Allah rubahlah aku ke hal yang lebih baik.